Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jadi hari ini kita lagi ada di Ragunan. Kita mau wawancara pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan. Oke, stay tune. Oke, sekarang kita lagi sama kakak siapa nih? Boleh kenalan? Kalau aku namanya Nadira, Aku Jenny, aku Ega, aku Siti Salwa, aku Kila. nama aku Anissa. Aku Jihan. Kita dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ekonomi Pembangunan. Aku ingin ngewawancarain kakak. Kakak tahu nggak sih apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam itu sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang mencakup larangan riba atau biasa yang disebut dengan bunga dan menekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Oke, kayaknya udah tahu banget nih ekonomi Islam nih. Pertanyaan selanjutnya apa deh? Menurut kakak, tujuan dari ekonomi Islam itu apa? Meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, menjamin keberlangsungan kehidupan dalam jangka panjang, terus menumbuhkan dan menjamin spiritual. Oke. Terus kan kalau lagi tempat wisata gini ya, tuh kan kita milih makanan atau minuman tuh kan banyak banget. Nah kakak biasanya kayak lihat kehalalannya juga nggak? Itu penting banget Kak buat kita yang Islam. Karena sekarang tuh udah banyak banget makanan-makanan yang dari luar tuh masuk yang ternyata itu di dalamnya ada kandungan non halal gitu. Habis viral juga ya kemarin. Iya betul. Oke, gitu aja tanggapannya. Oke, sekian, terima kasih. Sama-sama. Oke, sekarang kita lagi sama Bapak siapa nih? Pak Saiful, Wah, Saiful. Umurnya berapa, Pak? 50 tahun. Sekarang kesibukan saat ini apa nih, Pak? Usaha Oh, dagang. usaha. Di sini ya, Pak? Ya. Setiap hari apa, Pak? Setiap hari, kecuali setiap hari hari. Senin. Senin kan libur satwa ya. Oh, gitu. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya, Pak ya. Pertanyaan pertama nih, Pak. Bapak menerapkan ekonomi Islam, menurut Bapak penerapan ekonomi Islam itu penting nggak sih, Pak? Oh, sangat penting, 80%. 80% ya. 80% untuk penentuan ekonomi. Betul. Karena dalam menjalani usaha dagang terutama, kan ada aturan secara Islam. Iya. Persentase keuntungan bagaimana, bagian orang bagaimana itu, dan sangat penting itu, dan itu pendukung buat maju. Kalau menurut saya ya, dengan dilihat ke kitabnya. Iya, betul. Tapi kalau nggak dilihat dengan kitabnya ya nggak berguna. Iya, betul. Tapi sangat penting. Kalau saya bilang sangat penting. 20% doang yang menentukan atas 80 kita untuk usaha yang Islam kita jalanin gitu. Iya, betul. Oke. Menurut Bapak nih, apakah penting mencari rezeki yang halal? Terus kenapa sih itu penting, Pak? Kalau untuk rezeki yang halal tuh kenapa penting? Ya berkahnya. Kalau nggak halal, yang ada penyakit yang banyak. Iya, betul. Ini bahasanya seperti ini. Apa yang kita makan, itulah kesehatan timbul atau sakit yang timbul. Apa yang dimakan, itulah yang jadi bumerang kan gitu. Jadi yang disebut di sini kalau untuk pentingnya berkah. Betul. Berkahnya yang dicari gitu loh. Benar nggak? Iya. Nah, itu. Ini penting banget. Yang menentukan halal dan haram itu, beda halal sama haram itu kan sedikit aja. Ya enggak? Ya sangat contohnya nih, saya ngejual ini 8.000. Nah, kalian nawar 4.000 nggak dapat, Pak. Nggak dapat deh. Modal saya aja nggak dapat. Sedangkan modal saya 3.000. Itu uang 1.000 tadi udah haram. Betul. Hitungan di Al-Qur'annya ya. Iya. Jadi uang kebohongan itu sudah haram secara dagang begitu. Mending kita bicaranya saya nggak jual. Kalau saya seperti itu, orang nawar. Kalau saya bilang saya nggak pernah mau ngomongin modal, karena nanti selisih 500 perak dan 1.000 itu haram jatuhnya. Tuh. Berarti nggak nyari untung aja ya, Pak, yang penting berkahnya ya, Pak. Iya. Ya kebetulan di sini juga kenapa saya sediain kristal, kan nggak saya jual begitu aja. Contoh kadang saya kasih, terus anak-anak di sini kan perlu minum. Saya juga bersedekah sambil ini, dan saya ngitung
berapa omset saya dalam sehari dan per minggu, dan itu saya harus keluarin 2,5% dari omset loh, bukan keuntungan loh. Iya. Nah, ya alhamdulillah sih, orang kadang sepi, saya masih ada aja dapat. Iya. Jadi itu tadi 100.000 saya udah 300. Kemarin dia dapat 400, saya udah 9. Tadi bersedekah tadi Iya. itu wajib itu. Iya betul. Ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah saya udah melakukan itu dari tahun 98. 98 kan saya sudah lulus kuliah dan saya udah menerapkan. Setiap usaha saya bergerak, setiap pendapatan yang ada 2,5% paling bawah saya keluarin. Oke, pertanyaan yang berikutnya nih Pak. Menurut Bapak seberapa besar sih nilai-nilai Islam itu mempengaruhi cara kita mengambil keputusan dalam hidup kita sehari-hari? Maksudnya seberapa besar? Iya. Persentasenya kalau menurut saya ya 70 lah ya. Untuk keputusannya ini, karena menimbangkan nanti begini. Kalau kita mengambil satu keputusan, apakah baik dalam agama? 1, 2, baik nggak di lingkungan? Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Dalam Islam tentu kita harus amanah dalam berdagang kan. Kenapa sih amanah itu penting dalam berdagang Pak? Kalau amanahnya, kalau sama begini, amanah dalam dagang itu kan satu transaksi terjadi, keuangan kita pegang. Terus amanah itu kan pendapatan ini buat siapa? Benar. Satu istri, amanah, anak istri, Iya. ya kan? Terus kedua, orang lain. Ini maaf nih deh, kenapa saya susun 3 semua? Kalau orang ngerti, kan 3 semua tuh depan tuh. Ada artinya sama saya dalam Islamnya. 1 buat istri saya, pendapatan saya, 1 buat orang, 1 buat orang tua saya. Kalaupun nggak ada, saya bersedekahin duitnya ke masjid. Kan itu amanah. Kita dikasih rezeki, ya harus amanah dong. Jangan sampai poya-poya dulu. Anaknya nomor sekian, amanah nggak? Iya, enggak dong. Nah itulah Islam. Karena diterapkan aturan yang bagus. Betul. Makanya ya agama yang memang disempurnakan memang agama Islam ya. Ya mungkin kita juga nggak sempurna menjalani. Mencoba kenapa tidak? Begitu enggak? Ya mungkin kita nggak setiap pas waktu sholatnya, nah kan masih ada jalur lain yang bisa berbuat baik, ya kan? Itu contoh. Jadi memang amanah itu memang ada dalam hidup setiap hari. Kalau kalian nggak amanah nih, disuruh kuliah, tahu di jalan kemana, itu nggak amanah. Amanah nggak amanah? Enggak dong. Orang mau izinnya kuliah, taunya main, Iya. kan seperti itu. Kan disebut amanah itu orang yang punya prinsip menjalani apa yang sudah ditetapkan. Benar nggak? Betul. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya. Semoga lancar rezekinya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusa. Boleh dipanggil Nusa aja ya, karena nama saya Nusa. Oke. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Nama saya Faruk. Oke, dengan Mas Faruk. Sebelumnya izin bertanya ya Mas, di sini tentang seputar ekonomi Islam gitu. Oke, di ekonomi Islam itu kan ada tentang riba ya. Iya. Riba itu kan dilarang. Iya. Kira-kira kenapa sih riba itu dilarang? Mungkin ya sepengetahuan saya, riba dilarang itu karena satu, kalau nggak salah itu riba dilarang karena emang dari dalam Islam itu kan emang riba itu termasuk apa ya, kayak nggak diperbolehkan gitu ya, karena apa ya, Bunga yang terlalu tinggi. bunga ya, benar-benar bunga yang terlalu tinggi itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke. Selanjutnya menurut Mas sendiri tantangan terbesar dalam menerapkan sistem ekonomi Islam di zaman sekarang ini gimana sih? Tantangan terbesar ekonomi. Iya. Tantangannya terbesar sih ya menurut saya sekarang ya, dengan kenaikannya bahan baku itu udah benar-benar kayak dari yang tadinya nggak sebanding lah sama penghasilan. Sekarang kayak tiba-tiba bahan bakunya naik tapi penghasilannya
masih segitu-gitu aja. Kadang menurunnya lebih drastis daripada itu. Menurut saya sih seperti itu. Dalam ekonomi Islam kan kita diajarin untuk tidak melakukan israf atau berlebihan gitu ya dalam menggunakan harta. Pas lagi musim liburan kan pasti kita semua pengen liburan kan pasti. Ya. Nah terus gimana sih caranya biar kita pengen liburan tapi tetap enggak melakukan kegiatan israf atau boros-boros gitu? Kalau menurut saya ya, dari rumah bawa bekal itu kan udah termasuk nggak terlalu boros ya. Karena kalau di liburan iya mungkin masuk dari sini ke Ragunan murah, tapi di dalamnya jajanan kan mahal-mahal ya. Jadi menurut saya sih lebih tepatnya kita ngambil dari rumah, masak dari rumah, bawa peralatan atau segala macamnya tuh dari rumah, udah dipersediakan dari rumah sedemikian rupa ya. Menurut saya sih seperti itu. Oke, udah terjawab semua. Terima kasih ya Mas ya atas waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari kita tentang wawancaranya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.